Oke, perkenalkan nama saya Nazra Laili Nikmah, NRP 052118400046 dari kelas SEA. Nah, di sini saya akan berperan menjadi seorang CEO dari perusahaan PT Genjreng. Oke, langsung aja. Halo semuanya, saya Najla dari CEO PT Genjreng. Nah, PT Genjreng ini tuh perusahaan yang bergerak pada sektor alat musik dan berdiri sejak tahun 2020. Nah, PT Genjreng ini tuh memproduksi gitar akustik dan mendistribusikannya, dan dia itu memiliki produk bernama Gitar Yahaha. Kemudian produk dari PT Genjreng itu ada 3 produk utama. Nah, yang pertama ada gitar Yahaha original, yang kedua gitar Yahaha not original, dan yang ketiga itu ya gitar Yahaha KW Super. Nah, di setiap produk-produk ini itu nanti bakalan terdiri dari beberapa variasi. Misalnya, yang pertama, gitar Yahaha original itu memiliki beberapa variasi warna. Yang pertama ada emas, silver, sama perunggu lah. Nah, kemudian bill of material. Aku mengambil bill of material dari gitar Yahaha original. Nah, di sini aku membaginya menjadi beberapa level, level 1 sama level 0 sama level 1. Nah, di level 0 itu akan ada single bomb, single level. Ada leher gitar, batang gitar, dan aksesoris. Nah, di setiap level itu nanti tuh juga ada single level lagi. Kalau yang level leher gitar itu ada head, neck, heel, sama fretboard. Itu ada kayu mahoni sama papanya juga. Ya, kurang lebih sama bahan utamanya yaitu kayu. Kemudian di badan gitarnya tuh ada top body, back body, sama side body. Nah, itu juga kayu, dan top body-nya itu kayu spruce. Terus kalau back body 2 kayu mahoni, terus kalau yang side body-nya itu ada 2 kayu mahoni. Nah, itu juga memiliki beberapa perbedaan. Nah, kemudian untuk yang aksesorisnya ini ada dempul, amplas, terus senar gitar, sama satlitur. Nah, nanti kan ada memiliki beberapa variasi nih ya. Nah, itu dibedain di bagian satliternya. Nah, itu bisa warna emas, silver, atau perunggu. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, bagaimana sih PT Genjreng menggunakan modul SAP PP? Nah, oke, yang pertama, nah, PT Genjreng itu udah memiliki beberapa record database penjualan sebelum-sebelumnya ya. Kemudian itu bakalan dilakukan untuk forecasting ke depannya. Itu akan memproduksi berapa. Kemungkinan itu yang akan dijual itu berapa sih yang akan datang. Itu akan dilakukan forecasting terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah forecasting itu bakalan disesuaikan dengan keadaan di PT Genjreng itu di bagian sales and operation planning. Disesuaikan sumber dayanya berapa, kapasitasnya berapa yang ada di PT Genjreng itu. Nah, setelah itu kemudian di demand management. Nah, yang kita ketahui itu forecasting itu memperkirakan di level product group ya. Nah, kemudian di bagian demand management itu bakalan dibagi-bagi lagi. Berapa sih di setiap produk ini itu varian-variannya nanti akan bakalan terjual berapa sih ya, dan bakalan ngeproduksi berapa aja, kayak gitu. Nah, kemudian ada MBS. Nah, buat MBS sendiri ini itu bakalan alias Master Production Schedule, itu bakalan merencanakan tahapan mulai waktunya, jumlah produk jadinya yang akan diproduksi. Nah, itu juga berdasarkan forecasting sebelumnya. Nah, kemudian itu bakalan dirun dengan MRP-nya. Nah, MRP itu bakalan menentukan setiap kekurangan yang ada setiap elemen pengadaan dan melakukan perhitungan kebutuhan bersih untuk menghasilkan pesanan yang direncanakan dan untuk bahan baku.
kita bisa lihat sendiri itu nanti kan hasil dari MRP ada dua cakupan besar. Yang pertama manufacturing execution dan yang kedua itu procurement process. Nah, dari MRP ini tuh kan ada plan order, itu bakalan dibagi menjadi production order atau procurement order. Jadi seperti itu. Nah, kalau umpamanya yang procurement process itu bakalan ya memesan kepada vendor itu berapa. Kemudian kalau yang manufacturing execution itu bakalan dimanufacture berdasarkan yang sudah ada tadi, kemudian order settlement, di control kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih runtutan dari awal hingga produk sampai ke customer? Nah, untuk runtutannya sendiri itu ada banyak. Nah, kita tahu sendiri, itu customer memesan di bulan Mei, dia memesan 500 barang. Kemudian di bulan Juni, kita bakal ngeproduksi dan melakukan procurement kepada PT ABC. Dan itu membeli barang-barangnya kayak kayu dan lain-lain. Dan kemudian di bulan Juli juga, melakukan produksi dan juga procurement dari PT ABC juga. Nah, kemudian di bagian bulan Agustus itu juga harusnya pesanan udah selesai ke customer. Jadi seperti itu. Nah, untuk tahapan-tahapannya sendiri ada banyak. Nah, mulai dari pesanan masuk di pre-sale activities, itu bakalan kalau sama yang lengkap banget itu ada inquiry sama quotation, kemudian memasukkan sales order entry-nya, terus kemudian kita bakalan ngecek availability-nya. Nah, setelah itu, tapi sebelumnya itu sudah ada kayak forecasting-nya, terus demand management-nya, kemudian sales dan operation planning. Nah, itu nanti pesanan yang masuk tuh bakalan masuk di forecasting-nya juga kayak gitu. Nah, bakalan di produksi berapa. Nah, kemudian bakalan di manufacturing execution jika bahan-bahannya itu masih. Dan nah, kalau sama yang bahan-bahannya kurang, itu bakalan melakukan procurement process. Itu bakalan lari ke MM. Itu bakalan terjadi procure to pay process kan. Nah, memesan ke vendor PT ABC-nya kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu nanti kita bakalan dapat invoice receipt. Nah, itu juga dari vendornya ke kita. Kemudian kita bakalan bayar ke vendor untuk barang yang kita beli. Nah, itu untuk memenuhi procurement process. Nah, procurement process itu bakal masuk ke manufacturing execution dan kemudian di order settlement. Nah, kan barangnya udah ada nih ya. Terus kemudian itu bakalan di pick and pack material. Barangnya itu bakalan diambil dan di post good issue kepada customer kita. Jadi seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya barangnya udah nyampe ya di sana. Itu bakalan kita bakalan ngeluarin invoice kepada customer kita dan mereka bakalan ngebayar kepada kita. Nah, kayak gitu. Kemudian dalam memenuhi permintaan customer, modul SAP apa aja sih yang digunakan? Tadi kan udah tak sebutin ya. Untuk gambaran yang paling besar ya tentu saja PP ya. Kita kan emang belajar PP kan di sini. Nah, kemudian juga SD, MM, FI sama controlling. Nah, yang SD ini kan kita mulai dari sales ordernya, terus kayak pesanan masuknya, kayak gitu. Oke, langsung aja. Ini bakalan berkaitan sama pertanyaan selanjutnya. Nah, jelaskan secara singkat penggunaan modul-modul tersebut. Oh, balik saja. Untuk model PP, oke, PP udah jelas ya, itu bakalan merencanakan produksinya dan terus mengeksekusinya kayak gitu. Kemudian yang SD, sales and distribution, itu mulai dari pesanan masuk, mulai mencatat pesanannya hingga mengirim barangnya kepada vendornya juga seperti itu. Kemudian untuk yang bagian MM material management itu di dalam proses PP kan kita juga butuh procurement pengadaan. Nah, kita juga membutuhkan MM ini
kayak nanti bakalan ngecek availability-nya, kemudian yang pesan kepada vendor, seperti itu. Nah, kalau yang semuanya FI financial ini, itu bakalan berperan di bagian kayak kita bayar ke vendor atau customer bayar ke kita, ngasih invoice, terus kayak post good, terus payment. Nah, ya segala sesuatu tentang pembayaran itu bakalan ditangani oleh FI. Kemudian ya bagian yang terakhir ini bakalan controlling. Nah, bagian ini tuh dia tuh berperan di bagian order settlement. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.